Okay, what's up, YouTubers? Back again here with me, Jody Zilla here. How you guys doing? I hope you guys stay healthy ya during this pandemic yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, hari ini gue bakal ngebahas mainan Marvel. Jadi cuma mainan Marvel ya. Mungkin di sini mungkin gue nggak sebut brand, nggak sebut brand, tapi yang gue maksud adalah mainan Marvel aja. Oke, jadi gue dulu emang udah suka banget sama yang namanya action figure atau mainan ya. Gue juga udah menjadi koleksi yang suka ngoleksi mainan Marvel tuh dari zaman dulu. Nah, untuk mainan Marvel ini sendiri sebenarnya menurut ngomong apa sih gue, sebenarnya menurut gue itu sangat sangat sayang, karena pada eranya waktu zaman dulu itu kayaknya waktu itu masih dipegang sama, kalau nggak salah, Toy Biz ya. Waktu itu Marvel itu dipegang sama Toy Biz. Dia itu banyak banget ngerilis action figure Marvel, tapi sayangnya jelek banget. Dalam arti jelek banget, dia emang sih ngejar targetnya buat anak-anak ya. Jadi dia nggak terlalu menting. Gua ngeliat tuh mereka nggak terlalu mentingin dari figur tersebut, karena mereka udah kuat ya, udah strong figurnya itu di komik. Jadi anak-anak mungkin berpikir mungkin anak-anak bakal akan tetap beli biarpun dia jelek. Probably, I don't know. Tapi kalau menurut gue itu sangat disayangkan banget, karena menurut gue soalnya mereka ini udah punya karakter yang keren-keren, terus tiba-tiba dia ngejualnya dengan yang kayak begitu gitu. Jadi dulu tuh ada mainan-mainan action figure tuh tiba-tiba di belakangnya ada kayak knobnya gitu, kalau dipencet dia tangannya bisa mukul gitu, atau punya aksi apalah, barangnya bisa begini-begini lah gitu. Jadi itu menurut gue sebagai pencinta action figure, menurut gue itu sangat buruk ya. Jadi figure bentuknya jadi nggak karu-karuan. Let's say lah, ini Marvel Legend ya, misalnya gini, di belakang kayak ada pentolannya gitu, bisa dipencet-pencet. Itu menurut gue jelek banget ya. Jadi waktu gue masih kecil tuh gue kayak menyayangkan, kayak gue ada suka karakter female ya waktu itu ya, Spider Woman kalau nggak salah. Itu ada feature dia tangannya bisa direntang keluar kayak ada sayapnya gitu. Nah, cuman begitu-begitu doang. Itu gue yang tadinya gue suka sama figurnya, dalam arti gue suka sama tokohnya, tapi begitu gue ngeliat action figure gue yang tadinya mau beli cuman karena saking jeleknya itu gue kayak anjir, kayaknya I don't think that I would buy this gitu. Terus kayak Black Widow juga awal-awalnya tuh dia ngeluarin scope-nya nggak bagus, mukanya jelek. Terus Black Cat ya, jadi banyak banget Marvel tuh. Saking banyaknya ya, mereka pengen mungkin mau jual abis-abisan ya dari komik itu, cuman banyak banget yang produksinya menurut gue itu sangat jelek. Jadi gue sempet waktu kecil tuh gue pengen beli action figure ini, pas ngeliat ada lo action figure ini, pas gue liat action figure jelek banget gitu. Itu sering banget terjadi waktu gue masih kecil. Nah, akhirnya gue nggak pernah tuh beli. Ada sih ya satu dua gitu yang gue beli yang menurut gue decent lah untuk gue beli, karena menurut gue bentuknya masih bagus, sculptnya masih bisa ketolong lah untuk gue purchase tuh action figure. Nah, seberjalannya waktu akhirnya gue decide kayaknya gue nggak akan gonna waste this action figure gitu. Gue nggak akan ngabisin duit buat action figure Marvel cuman karena ini tokoh superhero Marvel tapi mainannya jelek-jelek gitu. Jadi gue pikir nggak deh, gue nggak mau beli. So ya emang gue pindah ke Hot Toys ya. Action figure saat ini yang paling bagus sejauh ini kayaknya Hot Toys ya. Dan emang tadinya Hot Toys juga awalnya juga nggak ngeluarin tokoh superhero ya, tapi baru berapa tahun kemudian dia ngeluarin heroes dan emang keren banget. Tapi emang ada kelemahannya juga, selain harganya yang mahal dan kita harus PO dan segala macem, ternyata mereka punya kelemahan itu di pakaiannya. Jadi pakaiannya itu ada beberapa figure, terutama yang gue beli itu Hot Toys itu adalah Black Widow. Dan waktu pas gue beli ternyata tuh nggak lama dia punya baju tuh kulitnya ngeletek. Wah, itu gue keselnya nggak karu-karuan. Jadi gue nggak tahu harus gimana. Tadinya gue planningnya mau ngelengkapin Avengers, tapi begitu gue tahu kayak gitu gue langsung berpikir apakah ntar kalau gue beli yang lain ntar kayak begitu juga, dan gak enak aja gitu kalau salah satu figurnya ada yang rusak ya kan. Ada yang kira gue jual dengan harganya yang ya masih oke lah, daripada gue simpen gue ngeliatin gue nggak suka gitu, kayak ada yang ganjel aja. Ya udah, habis dari situ
gue meninggalkan deh. Gue bingung tuh, gue nggak tahu kemana. Akhirnya gue lebih seneng kit bashing. Kit bashing itu lebih cenderung mencampur-campurin ya. Makanya gue kalau lihat koleksi gue, mungkin ntar gue kalau reviewin mainan-mainan gue juga in the future. Tapi di sini gue mau balik dulu ke mainan Marvel lagi. Nah, tiba-tiba nih Marvel nih muncul dengan namanya Marvel Legend. Nah, Marvel Legend ini yang gue pajang nih di depan-depan, ntar gue kasih lebih dekat. Ini sebenarnya Marvel Legend pun baru belakangan ini, I think 2018 kemarin ya, dia baru memperbaiki segala macamnya tanpa feature yang aneh-aneh, tapi dia memberikan kayak senjata dan sculpting yang lebih bagus ya, kayak bisa lo lihat nih. Ya, sculptnya dia jauh lebih bagus ya. Tuh. Ya, nggak yang bagus bagus banget ya, decent lah. Ya, ini juga Black Widow-nya. Nih. Terus ini ada Emma Frost. Ini gue dengan langsung gue, karena gue tahu dan gue suka, gue langsung ngeborong beberapa 5 nih, ada 5 atau 5 figure ya. Baru segini sih. Nah, ini gue berpikir waktu gue beli ini, wah ini ternyata keren gitu. Apa dia buatnya nggak ngasal-ngasal ya, dia benar-benar buatnya bagus. Dan yang gue bilang tadi, kit basic kayak ini nih, toko yang ini sebenarnya kepalanya ini Emma Frost, cuman badannya gue pakai dari Marvel Legend Boom Boom. Kebenaran di online shop ada yang jual parts, ini pakai bodinya Boom Boom. Terus gue kit bashing gini gue campur, akhirnya gue jadi salah satu tokoh. Ya ini tokoh fiction sih, di Marvel nggak ada sebenarnya kayak begini. Si Emma Frost nggak pernah pakai baju kayak gini, dia baju putih-putih. Jadi ini karakter sendiri buatan gue dan I really enjoyed. And kalau if you notice, ini tangannya gue pakai tangan Gundam. Karena basicnya tangannya si Bum Bum tuh kayak lagi begini gitu, dan gue kayak partikel api gitu, bomnya itu. Dan gue nggak suka itu. Gue suka tangan yang gini karena dia bisa megang-megang senjata yang kayak begini. Ini senjatanya dari MSG gitu, Kito Bukia ya. Ini senjatanya ya. Ini scale 1/12 ya. Nah, ini banyak banget dia aksesorisnya that you can buy ya. Ini dari Punisher Mafex, yang ini dari Marvel Legends sendiri, dan ini dari Kito Bukia juga. And I still have lots more. Yang ini dari Gundam. Tapi kalau Gundam senjatanya emang agak-agak bentuk-bentuknya nggak jelas gitu sih, fiction banget. So anyway, Marvel ini juga keren dari Mafex Punisher ya, 1/12 juga scale-nya. Jadi menurut gue there's so many possibilities ya, kayak dari figur-figur ini. Kayak Emma Frost ini juga tangannya gue ganti, ini pakai tangannya karena mereka bisa jual parts. Ini tangannya gue pakai dari White Rabbit, jadi dia bisa megang karena basicnya tangannya dia yang satu ngepel, yang satu kayak begini. Karena Emma Frost kan punya ilmu ya. Jadi ini gue buatnya mereka jadi mercenary girls aja gitu, kayak segerombolan cewek-cewek pakai weapon gitu. Jadi ya gitu sih menurut gue. Karena gue kemarin ini gue emang agak telat untuk suka figure Marvel Legend ini, karena kemarin itu itu yang gue bilang awalan tadi, gue sempet nggak suka sama figure ini. Gue sempet nggak suka sama keluaran Marvel Toy Biz waktu itu ya, belum sekarang nih Hasbro. Jadi gue emang waktu itu gue nggak suka, jadi gue memutuskan untuk nggak ngumpulin, dan gue sudah lari main ke 1/6. Dan sekarang gue ngeliat yang ini, gue ngeliat gue suka lagi. Dan apa ya, di sini banyak banget possibilitiesnya ya. Jadi lu bisa bikin karakter sendiri gitu, atau lu mau sekedar mau koleksi aja, terserah. Dan kalau menurut gue ya, ada yang bilang kemarin di YouTuber bilang ini koleksi orang miskin, anjing. Mungkin karena ini harganya murah ya, dan kalau kita kan sebagai pembeli itu kan terutama penggemar action figure kan pasti pengennya yang keren dong action figure. Terus mungkin yang artikulasinya bisa macem-macem gitu kan. Terus ya pasti harganya juga yang bisa make sense. Nah itu semua gue rasa untuk kalau lu pencinta action figure Marvel, lu bisa larinya ke sini. Karena Marvel ini juga dia ngeluarin banyak banget. Dia itu ada yang ngeluarin Marvel Icons, jadi dia lebih gede tuh ya Marvel Icons ya. Gue juga bingung kenapa mereka membeda-bedakan kayak gitu, gue juga nggak ngerti. Jadi setelah Marvel Legends yang gue tahu dia ada Marvel Icons, Marvel Select, I think Marvel Select ya, itu juga gue nggak tahu kenapa mereka buat
berbagai macam, ya I don't mind ya, dengan gue nggak keberatan dengan misalnya let's say lah tokoh Black Widow dia buat ini aja, gue udah punya sampai yang 2 versi, tapi emang berbeda gitu kan, kostumnya beda-beda gitu kan. Terus I don't mind ya dengan yang kayak gitu karena keren, jadi ini pun jadi bisa kayak dua dua orang yang berbeda menurut gue. Dan dia ngeluarin Marvel Legends udah, Marvel Select yang tingginya kenapa dibuat beda, itu gue sangat menyayangkan. Udah tingginya beda, terus udah lebih gede tapi mereka kebanyakan lebih jelek gitu. Kalau kayak Marvel 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 Icons tuh yang kemarin gue lihat, gue nggak tertarik gitu. Tapi emang ada, gue nggak bilang semuanya jelek ya, ada beberapa yang bagus jelek, tapi gue sangat menyayangkan gitu kalau misalnya eh, dari line-nya itu udah ada yang satu yang bagus tapi yang lain jelek. Itu gue jadi kayak, itu kenapa makanya gue nggak pernah mau ngumpulin action figure-nya Marvel selain Hot Toys gitu. Tapi pas udah balik ke sini yang not high end, ini bukan high end figure ya, bukan figure yang mahal atau yang kompleks, karena yang ukuran segini tuh gue tahu ada Nayfax sama SHF ya, itu lebih bagus, scope-nya lebih bagus, artikulasinya lebih bagus, segala macam kalau lebih bagus deh. Kalau ini kan ya, nggak, bukan yang bagus-bagus banget tapi juga nggak jelek kalau dilihat itu ya. Jadi menurut gue it's very worth it, menurut gue ini sangat worth it dengan harga yang oke. Dan ini sekarang udah menjadi barang kolektor juga ya, ada yang ngejual sampai harganya sejutaan satu berapa gitu. Tapi menurut gue, untungnya gue nggak terlalu suka sama figure yang harganya jadi mahal itu, apa sih, kayak Psylocke and then Rogue gitu ya. Karena kalau gue pribadi gue lebih suka yang kayak misalnya ini kan, Boom Boom, gue pas gue partsnya gue copot-copot dia jadi kayak figure nobody, jadi kayak default figure, jadi kayak just another girl aja nih kayak gini. Emma Frost kan kayak just like another girl. Black Widow of course ya, masih kelihatan Black Widow sih, cuman kalau ikat pinggangnya kita hilangin nih bisa bisa jadi kayak just another girl mercenaries, dan ini bisa dicopot nih gelangnya. Dan menurut gue ini sangat-sangat apa ya, it's very good gitu for small figure yang segini. Karena kan basicnya action figure kan seharusnya supposed to be small ya. Ya tuh, Emma Frostnya juga bagus banget, head sculptnya. So I guess ya that's it sih. Ini gue cuma mau ngasih tahu, dan action figure dari Marvel Legends ini mereka juga ngeluarin yang ukuran 116. Nah ini kayak Spider-Man ya. Nah ini Spider-Man yang ini menurut gue ini keren banget, dan yang paling gue seneng apa ya, gue bisa ngeganti kepalanya sama yang dari Hot Toys ya tuh. Gue sedikit gue tambahin modifikasi dikit dalamnya, gue pakein selang. Nah ini ya, ini mirip banget tuh. Karena kalau yang Hot Toys-nya yang gue tahu, badannya itu bajunya gampang rusak, jadi kalau udah punya lama lu ada sedikit kerusakan di bajunya, itu sebel banget. Gue nggak tahu kenapa. Harusnya sih ini juga pemasukan buat Hot Toys ya, seharusnya mereka they fix that man, fuck gitu, karena orang udah spending banyak mahal gitu, udah mahal-mahal pre-order pula, terus tiba-tiba beli cuman umurnya nggak nyampe tahunan tiba-tiba rusak, tuh kayak fuck banget gitu menurut gue. So ini menurut gue ya, this is really cool gitu ya. Emang agak maksa sih, cuman menurut gue ya it's okay kalau misalnya lu punya ini si Tobey. Gue suka banget Spider-Man Tobey menurut gue, karena Spider-Man itu Tobey Maguire, dan this is really cool ya. Dan secara size ini pas banget ya. Mungkin kalau lu lihat di TV, di YouTube ini mungkin namanya kamera ya, tapi kalau lu lihat secara langsung it's proportional banget ya. So I guess gitu aja sih, ini gue cuma mau sekedar sharing, karena kan ada orang yang koleksinya gila-gila banget ya. Mereka nggak bisa terlalu punya kesempatan untuk lihat figure sih, cuma ditaruh dan ya, tapi karena duitnya banyak mau koleksi apa aja terserah sih. Gue juga lihat banyak banget kolektor-kolektor di sana yang sebenarnya mereka nggak terlalu tahu figure-figure apa yang dia koleksi, tapi karena itu mahal dan bisa dipamerin dan bisa masuk YouTube probably, atau yang penting keren detailnya, dia sikat ya, why not gitu. Gue juga kalau duitnya gue nggak ada seri gitu sih, gue juga bakal sikat semua tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi anyway di sini gue cuma mau ngasih tahu kalau misalnya kamu penyuka Marvel, mainan Marvel, karena sekarang ini mainan Marvel yang terutama Marvel Legend ya,
Ya ini menurut gue yang paling bagus, biarpun ada yang bilang katanya lebih bagusan Marvel Icons atau Marvel Select. Gue nggak setuju karena menurut gue iya emang ada yang bagus, gue nggak bilang nggak semuanya pukul rata, tapi untuk sculpt dan semua gue lebih pilih Marvel Legends dengan harga yang lumayan, dan gue senengnya dia size-nya ini sama semua. Kalau Marvel Select Marvel Icons atau Marvel Select tuh dia lebih gede. Nah itu gue gak tahu kenapa mereka buat kayak gitu. Jadi dan sangat disayangkan kalau menurut gue. Seharusnya dia bikin aja yang size-nya sama semua. Jadi bisa gue beli semua. Kalau gini kan kita udah beli yang ini, kita mungkin itu juga ya part of business. Lu mau beli yang ukuran yang Marvel Select ya lu beli yang gede-gede juga gitu. Jadi jatuhnya ya more beli terus gitu ya. Bisnis bro, bisnis mainan. Tapi ya ini yang gue bilang bagusnya dari Marvel, mereka melakukan perubahan ya, karena gue sejak bertahun-tahun gue sempat meninggalkan dan gue akhirnya telat juga ngoleksi yang ini. Tapi ya untungnya gue masih suka lihat ada beberapa figure yang gue suka dan gue langsung gue ambil semua yang gue suka. Dan ini lumayan lah buat kamu-kamu yang suka kolektor Marvel, terutama dari segi harga dan yang tadi gue bilang semua. Dan ini pun karena gue cuma suka koleksi yang female-nya ya. Sebenarnya kalau yang male juga keren-keren kayak Punisher-nya atau mungkin ada Captain America, semua itu ada dan itu bagus-bagus. Tapi berhubung gue nggak koleksi yang male-nya, gue lebih koleksi yang female-nya. Jadi ya here it goes. Dan gue lebih suka swapping gitu, keep pashing. Alright, I guess that's it. Terus semoga you guys doing great. Stay healthy, okay guys? Bye.